Perkenalkan, nama saya Lida Aryanti. Perkenalkan, nama saya Firdawan Nukrati. Perkenalkan, nama saya Saliman. Perkenalkan, nama saya Natasha Kristanti. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan dalam proses komunikasi. Teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. 1. Teori komunikasi behaviorisme. Jenis teori komunikasi yang satu ini mungkin sangat sering Anda dengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. 2. Teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Einstein tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Contohnya lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. 3. Teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Contohnya, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. 4. Teori uses and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer dan Coates pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Contohnya, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. 5. Teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dan teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gabner. Contohnya, televisi media sosialisasi kebanyakan orang menjadi peran standar dan perilaku. 6. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antara individu. Eric Berne, 1960, adalah pengembang teori analisis ini yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Contohnya, saat mahasiswa sedang presentasi, dosen pun balik bertanya pada mahasiswa tersebut. Jadi, komunikasi ini berlangsung secara dua arah atau adanya umpan balik. 7. Teori komunikasi Lasswell. Menurut Harold Lasswell, komunikasi adalah satu arah yang berguna untuk menjawab suatu pertanyaan.
who says what in which channel to whom with what effect, atau siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa dan berefek apa. Contohnya, melalui kampanye yang disiarkan melalui televisi atau saluran kepada khalayak atau masyarakat, kepada siapa dengan pengaruh yang terjadi khalayak mendapat pesan terhadap calon gubernur memilihnya atau tidak memilihnya, atau efek. 8. Teori sibernetik. Wiener 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Contohnya, diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif.